Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama. Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita dimohon untuk bersama-sama berdoa bagi arwah Bapak Fransiskus Wirasto yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Kita berdoa bersama istri dan keluarga besarnya. Semoga Bapak Fransiskus telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang baik, biasanya menjadi dasar untuk bersahabat. Ketika kita mendengar kata-kata yang baik, kita tidak enggan untuk mendekat dengan orang itu, karena kata-katanya menyejukkan hati kita. Tetapi sebaliknya, kata-kata yang buruk seringkali menjadi alasan untuk saling menjauh, karena hati kita tidak nyaman mendengar kata-kata yang buruk. Hari ini dalam perayaan Ekaristi, kita bersyukur atas banyak kata yang telah kita ucapkan dalam keluarga, di dalam hidup kita sehari-hari, yang telah menyatukan banyak orang. Tetapi sekaligus mari kita mohon ampun bila kita mengingat ada kata-kata kita yang telah sangat tajam, menyakiti orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, menyebabkan pertengkaran, bahkan perselisihan dalam komunitas kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menentukan segala sesuatu terjadi di alam semesta ini. Semoga kami semakin mampu memahami kehendak-Mu dan hidup seturut rencana dan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Baruk. Katakanlah begini: pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami, sebagaimana halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan
Allah kami, untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir, sampai dengan hari ini kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya, Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengar suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya. Untuk nenek moyang kami dibawanya keluar dari negeri Mesir, untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini. Tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya, dan kami melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbuhan puing. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan jangan bertegar hati. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah
sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapak Ibu pasti sudah pernah melihat gambar Yesus mengetuk pintu. Ada di beberapa versi gambar ketika Yesus mengetuk pintu. Gambar itu kalau kita perhatikan rupanya ada yang aneh. Yang aneh adalah handle pintunya yang luar tidak ada. Jadi dari luar tidak ada handle-nya. Artinya adalah bahwa pintu itu dibuka atau tidak dibuka tidak tergantung pada Yesus yang sedang mengetuk, tetapi tergantung kepada orang yang punya rumah yang ada di dalam. Kalau Yesus mengetuk dan orang yang di dalam tidak mau membuka, maka pintu tidak dibuka bagi dia. Itu sebenarnya adalah gambaran bagi kita semua. Setiap hari, setiap saat Tuhan mengunjungi kita dan mengetuk pintu hati kita. Tidak ada handle-nya, di sini tidak ada handle-nya. Ada di dalam handle-nya, kita yang punya. Maka kalau kita tidak membuka, Tuhan tidak diperkenankan masuk dalam diri kita. Saudara-saudariku, itulah yang terjadi di dalam kota-kota yang tadi disebut di dalam bacaan Injil. Korazim, Betsaida, Kapernaum, Tirus, Sidon, kota-kota yang dikenal. Di sana orang-orang melakukan banyak kesalahan. Di 3 kota yang pertama, Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Dia mengajar di mana-mana di 3 kota ini. Tetapi apa yang terjadi? Justru di tempat di mana Yesus banyak mengajar, Yesus banyak membuat mukjizat, orang-orang seperti tidak terketuk hatinya, tidak membuka pintu hatinya bagi Yesus sendiri. Maka tanggapannya adalah tidak menerima Tuhan. Mungkin kita lalu mengatakan, wah itu kurang ajar banget ya orang-orang yang ada di situ. Orang-orang di kota ini gak benar nih. Mungkin kita dengan mudah mengatakan mereka tidak benar. Tetapi rupanya apa yang terjadi, ini bisa juga terjadi pada diri kita. Ketika kita mengalami kelimpahan rahmat Tuhan yang begitu besar, kita justru menutup telinga kita dari suara Tuhan, menutup pintu hati kita dari Tuhan. Contohnya apa? Contohnya begini. Pada waktu kita punya banyak uang misalnya, kita lalu cenderung tidak berhemat, membeli apa yang kita suka. Kita mengatakan duitnya masih ada, gak apa-apa. Baru sesudah duitnya menipis, kita kehilangan banyak, lalu baru mulai berhemat. Tapi pada saat kelimpahan, kita seperti tidak mendengar suara Tuhan. Ketika kita sehat, badan kita tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Apa yang kita buat? Kita tidak olahraga, toh masih sehat. Kita makan apa saja yang kita mau, toh badan saya masih sehat. Baru ketika mulai ada sakit, kita lalu mulai hidup lebih sehat daripada sebelumnya. Pada saat kita berkelimpahan, kita justru tidak mendengar suara Tuhan. Ketika kita mempunyai banyak air
di rumah, di bumi kita. Kita membuang-buang, membuat seperti kita semua adalah milik kita. Baru ketika listrik mati, tidak ada air di rumah, lalu kita mulai berhemat. Saudara-saudariku, Tuhan hari ini mengajak kita untuk dua hal ini. Menyadari bahwa begitu berlimpah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk membuat kita lalu tidak waspada, untuk membuat kita tidak berjaga-jaga. Tetapi Allah memberikan kepada kita berkelimpahan. Dia berbicara setiap hari, mengunjungi kita setiap saat, mengetuk pintu hati kita. Bukan agar kita terlena, tetapi untuk tetap membuka. Pada saat kita berkelimpahan, kita tetap membuka hati kita. Kita tidak harus menunggu uang kita habis, kesehatan kita hilang, atau air kita habis untuk menjadi berhemat dan berbudaya baik. Tetapi justru pada saat berkelimpahan, kita selalu didorong untuk bersikap pantas di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita yang sudah pernah saya ceritakan, saya mengulangnya untuk menekankan pesan kitab suci hari ini. Suatu saat ada seorang gelandangan masih kecil, dia biasa makan dari sampah, tempat sampah. Dia mengais-ngais, mencari makanan sisa. Kadang-kadang ke tempat sampah yang dekat rumah makan untuk mendapatkan sisa-sisa makanan. Suatu saat dia ditemui oleh seorang yang sangat kaya. Dan dikatakan begini, "Nak, kamu mau enggak saya angkat sebagai anakku?" Dan si anak tadi mengatakan, "Wah, senang sekali. Nanti saya tidak perlu ke tempat sampah lagi untuk mencari makan," katanya. Dan memang benar, anak ini diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga ini, disediakan semua yang dia perlukan, makanan, pakaian, pendidikan. Suatu saat si ayah angkatnya mengajak anak ini ke kota. Digandenglah anak itu, tapi tiba-tiba dia lepaskan gandengan ayah angkatnya. Apa yang terjadi? Dia lari ke tempat sampah, mencari makanan sisa lagi. Ayah angkatnya yang memberi begitu banyak setiap hari, menangis dia. Dan dia mengatakan, "Nak, kamu kurang apa? Bapakmu sudah memberi segala yang kamu punya." Lalu dia mengatakan, "Kamu sudah saya angkat menjadi anakku. Jangan kembali ke tempat sampah. Berbuatlah secara layak sebagai anak-anakku." Demikian juga saudara-saudariku, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya, memberi yang kita butuhkan. Jangan kembali ke tempat sampah. Mari kita hidup secara layak sebagai anak-anak Tuhan yang bermartabat. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Setia, terimalah persembahan roti anggur ini sebagai lambang persembahan hidup kami, keluarga kami. Berkatilah persembahan ini sehingga menjadi pantas, menjadi persembahan bagimu. Semoga karenanya kami bertumbuh di dalam kebaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Fransiskus Wirasto. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang bersalah kepada kami, jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Comunire al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang agung yang Kau nyatakan dalam sakramen Ekaristi ini. Semoga kami semua tekun menjalani perutusan kami di dalam keluarga, di dalam komunitas paroki kami, untuk menciptakan budaya kasih, sehingga akhirnya kami Kau perkenankan masuk ke dalam kehidupan abadi, di mana kasih menjadi satu-satunya pedoman hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, keluarga yang kita kasihi, saudara-saudari yang kita doakan pada saat ini dalam misa ini, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.